Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi adik-adikku semuanya. Intinya saya berdoa untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari wabah yang saat ini melanda dunia. Dan semoga keluarga kita semuanya tetap dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Oke adik-adikku, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang pembuatan pakaian, terutama dalam bahan dasar pembuatan pakaian, cara membuat pakaian, dan perkembangan teknologi pembuatan pakaian. Dan yang kedua yaitu tentang cara berenang dengan baik agar dapat berenang dengan benar dan aman saat di dalam air atau di dalam kolam renang. Jadi kalian bisa berenang dengan aman, berenang dengan baik. Semoga semuanya jadi juara. Doakan. Oke. Terus kita belajar bersama. Itu bahan dasar pembuatan pakaian secara umum dibagi menjadi dua, yaitu serat alami dan serat buatan. Serat alami berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong, ulat sutra, dan bulu domba. Sedangkan serat buatan contohnya rayon dan nilon. Zaman dahulu bahan dasar pakaian berasal dari alam dan dibuat secara sederhana seperti daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan. Saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat, serat dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain, dan semuanya ini dikerjakan dengan mesin yang modern sehingga lebih cepat dan lebih rapi dan lebih berkualitas dibandingkan dengan zaman dahulu. Inilah bahan dan cara pembuatan yang mengalami perkembangan. Jadi kalian tidak usah takut, tidak usah khawatir kalau kehabisan pakaian. Kalian harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sekarang kalian bisa hidup dengan serba kecukupan dibandingkan dengan orang-orang zaman dahulu. Nah, sekarang kita bagaimana cara mengolahnya. Nah, cara mengolah kain menjadi pakaian pun juga dengan mesin jahit modern. Beda dengan zaman dahulu, ya. Sebelum adanya mesin yang modern, ini orang-orang membuat pakaian itu mula-mula dengan cara bikin pakaian dengan dijahit dengan tangan. Jadi kalau bikin baju satu itu mungkin 2 hari nggak cukup karena dijahit dengan tangan. Nah, ya, itu pun belum tentu bisa rapi dengan sebaik mungkin, kan belum tentu. Kemudian perkembangan teknologi dijahit dengan mesin jahit manual, dengan digerakkan kaki, digenjot dengan kaki. Nah, ini agak lebih cepat sedikit, tapi ini masih kurang cepat dan kurang rapi. Nah, sekarang dijahit dengan mesin yang modern, dengan mesin digerakkan dengan mesin, tinggal pencet, tinggal injak saja, nggak usah digerak-gerakkan sampai susah. Ini mesin jahit sudah bisa bergerak dengan baik, sudah bisa menjahit dengan rapi dan lebih cepat, dapat banyak cara membuat pakaiannya. Nah, sekarang kita belajar berenang. Berenang adalah kegiatan yang menyenangkan dan juga menyehatkan. Maka lakukan renang dengan pakaian renang, ya. Jangan renang kok pakaiannya pakaian pesta. Dan lakukan dengan cara yang benar seperti petunjuk ini. Cara yang berenang dengan baik, yang pertama itu penyesuaian dengan air. Jadi yang A, lakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum masuk ke air dengan cara lari-lari kecil, senam ringan atau yang lainnya untuk menghindari kram di air. Yang B, rendam tubuh sampai leher, kemudian basuh wajah. Yang C, duduk di bagian dasar kolam dengan kepala di atas permukaan air. Kedua tangan diletakkan di samping kiri dan kanan paha.
Yang D, lakukan gerakan-gerakan ringan untuk menyesuaikan terhadap dinginnya air kolam. Yang kedua, berjalan di dalam air. Lakukan aktivitas berjalan biasa ke depan dan ke belakang di dalam air. Berjalan dengan langkah panjang dan pendek. Berjalan ke depan dengan gerakan kaki menendang. Ini awal-awal sebelum kalian melakukan berenang. Jadi pemanasan terlebih dahulu, penyesuaian badan terhadap dinginnya air kolam, terus menggerak-gerakkan. Ini untuk melatih otot-otot biar tidak kram, biar tidak mudah kram di dalam air. Nanti kalau kram di dalam air nanti akan sangat berbahaya, maka kalian harus melakukannya hal semacam ini terlebih dahulu. Ini cara-cara yang harus kalian lakukan sebelum berenang, yaitu penyesuaian dengan air, berjalan di dalam air. Ini caranya seperti ini. Terus yang nomor 3, perhatikan yang nomor 3, langkah yang nomor 3 itu latihan bernapas. Masukkan badan ke dalam air, dagu berada di bawah permukaan air. Jadi tiup udara dengan mulut sehingga ada seperti riakan dari air hasil dari tiupan. Yang B, berdiri dan hirup udara secukupnya, kemudian masuklah ke dalam air. Tiupkan udara saat berada di dalam air. Lakukan gerakan bernapas naik turun ke atas dan ke bawah permukaan air seperti di atas sebanyak 5-10 kali dengan mata setengah terbuka. Dan yang D, tarik napas dalam-dalam, kemudian embuskan melalui mulut dan hidung sedikit demi sedikit sambil menyelam selama 5 detik ini. Jadi kalian bisa belajar dengan mudah, lebih aman. Nah, dan yang keempat, kalian akan melakukan gerakan meluncur. Nah, ini baru kalian bisa melakukan renang dengan baik, yaitu dengan gerakan meluncur. Gerakan meluncur itu bagaimana? Gerakan meluncur nanti kita akan pelajari bersama dengan cara sebagai berikut. Keterangan lebih lengkapnya, perhatikan gerakan belajar berenang atau meluncur. Meluncur adalah posisi dengan tubuh berada di atas permukaan air. Saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Gerak dasar meluncur berguna untuk melatih keseimbangan tubuh di air. Meluncur juga syarat untuk dapat berenang dengan baik. Nah, langkah-langkah melakukan gerak meluncur di air ini yang pertama. Berdiri di dekat dinding kolam, salah satu kaki menempel di dinding kolam guna untuk melakukan tolakan. Yang kedua, kedua lengan lurus ke atas dengan ibu jari saling berkaitan. Yang ketiga, ambil napas dalam-dalam, condongkan tubuh ke depan, usahakan ujung jari tangan yang dahulu masuk ke dalam air. Ini penting. Nanti kalau kepala dulu nanti bahaya, bisa kemasukan air hidungnya. Tolakkan kaki yang menempel pada dinding sekuat tenaga sehingga tubuh terdorong ke depan dan bisa meluncur dengan sekencang-kencangnya. Saat meluncur, kepala berada di antara kedua lengan, biarkan tubuh meluncur hingga berhenti. Ini adalah cara berenang dengan baik. Demikian adik-adikku yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa mempraktekkan. Nah, nanti kalau sudah nggak ada pandemik COVID-19, kalian bisa mengajak orang tua untuk berenang, di mana kalian sukai, bisa mempraktekkan cara berenang dengan baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.